Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalina dengan NPM A1A024075. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester saya yang diberikan oleh Bapak Rio Kurniawan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Tugasnya adalah menganalisis video pembicaraan formal. Di sini saya mengambil percakapan antara Najwa Shihab dan Bapak Joko Widodo. Percakapannya itu membahas mengenai masalah politik. Masalah politik yang pertama yaitu membahas tentang pertemuan Jokowi dengan 26 pemimpin negara di Uni Emirat Arab. Lalu yang kedua yaitu membahas tentang kedatangan Jokowi di Solo. Lalu yang keempat yaitu membahas tentang masukan untuk Gibran. Yang terakhir yaitu membahas tentang masalah adili Jokowi. Dalam percakapan antara Najwa Shihab dan Bapak Joko Widodo, penyampaian informasinya sangat jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan audiens atau pemirsa untuk mengikuti alur dari pembicaraan tersebut. Contohnya, pada saat menjelaskan tentang pertemuan Bapak Joko Widodo dengan 26 pemimpin negara di Uni Emirat Arab, pembicara langsung menjelaskan topik apa sih yang dibahas dalam pembicaraan tersebut. Undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, saya kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang, akan terjadi. Jadi fokusnya itu di sana dengan private meet, memang pertemuan tertutup ya Pak, karena sangat tertutup, sangat tertutup. Lalu yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menghindari bahasa istilah yang rumit. Misalnya, saat membahas tentang istilah cawe-cawe, pembicara langsung memberikan arti sebagai ikut-ikutan. Hidup itu harus produktif. Dan itu yang berusaha Bapak lakukan sekarang? Ya, mungkin hal kecil-kecil tapi ingin saya lakukan. Saya pada mau mampir ke Solo, gitu kan ya. Mau apa mampir ke Solo? Beliau mau cawe-cawe. Bukan saya yang beliau. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa. Artinya Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Yang ketiga yaitu penggunaan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Pembicara menggunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang mendukung pesan verbal. Misalnya saat membahas tentang isu-isu sensitif seperti suara-suara adili Jokowi, pembicara A yaitu Najwa Shihab menanyakan dengan tenang dan pembicara B yaitu Bapak Joko Widodo menjawab dengan ekspresi tenang dan bijaksana. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi. Muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja lah kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on, sehingga
Lalu yang keempat yaitu penggunaan humor. Pembicara sesekali menyelipkan humor dalam percakapan sehingga menciptakan suasana yang tenang, akrab, dan rileks. Contohnya, saat membahas tentang tudingan cawe-cawe, pembicara mengatakan bahwasanya itu hanya guyonan saja atau lelucon. Pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo, gitu. Guyonan-guyonan. Enggak lah, kalau saya melihat kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini sangat baik, dan juga kemarin juga tercermin di kinerja approval rating. Yang kelima yaitu penggunaan contoh dan ilustrasi. Pembicara menggunakan contoh dan ilustrasi sehingga memudahkan pemirsa atau audiens memahami topik dari pembicaraan tersebut. Proyek jangka panjang, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah, mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya siap belum? Kalau sakit, rumah sakitnya siap, sudah beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung. Kalau ingin belanja, pasarnya siap belum? Supermarketnya ada atau tidak? Kan semuanya harus disiapkan semuanya, tidak semudah itu. Jadi Bapak memahami kalau memang sekarang targetnya banyak penyesuaian-penyesuaian termasuk karena efisiensi anggaran yang sekali dilakukan lagi, pemerintah. ini pindah ibu kota. Jadi Pak Sony, nanti saya ke sini nginep sudah tidak sebagai presiden, itu berarti sudah jadi 15 bulan. Dan akan saya lihat terus, meskipun saya nggak jadi presiden, akan saya ikuti terus. Saya ingat Bapak dulu sempat bilang akan terus mengawal IKN walaupun sudah tidak lagi menjabat presiden. Itu yang akan Bapak lakukan sekarang? Ya bukan mengawal ya, mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya, sudah disetujui oleh 93% fraksi yang ada di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Pak, Mengenai anggaran itu keputusan dari Bapak Presiden dan pemerintah. Yang keenam yaitu pengulangan poin-poin penting. Pembicara mengulangi poin-poin penting. Hal ini bisa membuat pemirsa atau audiens memahami, mendalami, dan mengingat kembali poin-poin apa saja yang telah dibahas dalam pembicaraan tersebut. Australia, ada Sydney, ada Canberra, kenapa kita tidak merancang itu? bahwa sekarang terlihat tidak berjalan sesuai dengan target, karena ada banyak target-target yang tidak terlampaui. Itu pertanyaannya, Bapak tidak melihat ini potensi mangkraknya besar? Oh, enggak. Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Yang ketujuh yaitu kontak mata, di mana pembicara ini menjaga kontak mata dengan pewawancara sehingga menunjukkan sikap yang percaya diri dan menunjukkan keterlibatan dalam pembicaraan tersebut. Yang kedelapan yaitu penggunaan intonasi bervariatif. Pembicara menggunakan
intonasi yang bervariatif sehingga membuat percakapan itu lebih menarik dan tidak monoton, sehingga penonton atau audiens itu tidak bosan mendengarkan percakapan yang sedang dilakukan. Yang kesembilan yaitu penggunaan jeda, di mana pembicara ini menggunakan jeda untuk pemirsa atau audiens memahami poin-poin yang telah disampaikan. Sekian video analisis dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.